Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Sudah siap belajar hari ini? Pada pertemuan yang lalu, kita mempelajari mengenai datangnya baligh. Apabila perempuan, maka dia akan mengalami haid. Dan apabila laki-laki, dia akan mengalami ikhtilam atau mimpi basah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai kewajiban perempuan yang sudah haid dan laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah. Jadi jika seseorang yang sudah baligh namun masih enggan melaksanakan ibadah padahal ia mampu untuk melakukan, maka ia berdosa dan kelak dimintai pertanggungjawabannya. Adapun kewajibannya yaitu yang pertama sholat fardu. Sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan. Kalau ada yang tidak melaksanakannya, maka ia akan berdosa. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga wajib bagi anak-anakku yang sudah baligh. Kemudian berperilaku sesuai ajaran Islam. Jadi mulai memperhatikan apa saja yang diperintahkan oleh agama Islam dan apa saja yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya, bagi anak-anakku yang perempuan, mulai saat ini yang sudah baligh, ibu mohon dijaga sikapnya, ditutup auratnya, dan lain sebagainya. Begitu pula anak-anakku yang laki-laki, mulai memperhatikan mana yang diperbolehkan oleh agama dan mana yang dilarang oleh agama. Larangan-larangan pada masa haid. Yang pertama, wanita haid dilarang melakukan sholat. Jadi yang haid tidak boleh sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam hal ini masih banyak beberapa pendapat ulama yang berbeda. Jadi ada sebagian ulama yang berbicara bahwasannya membaca Al-Quran tidak apa-apa, akan tetapi yang tidak boleh adalah memegang Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan diniatkan untuk belajar, mungkin kalian takut hafalannya akan hilang, itu tidak apa-apa, asalkan dengan syarat tidak menggunakan Al-Quran. Bisa menggunakan Al-Quran tarjamah. Yang dimaksud Al-Quran di sini Al-Quran yang tidak ada tarjamahnya. Kemudian, wanita haid dilarang menjalankan puasa, berhubungan suami istri, kemudian melakukan tawaf, melakukan iktikaf, itu tidak boleh. Kemudian wanita dilarang diceraikan ketika masa haid. Hal yang diperbolehkan pada masa haid, yang pertama berzikir kepada Allah. Jadi kalau untuk berzikir itu tidak apa-apa. Kemudian melaksanakan ibadah haji atau umroh selain tawaf. Jadi boleh haji dan umroh kecuali tawaf. Makan dan minum bersama-sama. Mengetahui akhir masa haid. Bagaimana caranya? Yang pertama, keluarnya kosos yang berwarna putih. Ya, kosos itu adalah air yang berwarna putih yang mirip dengan air gamping yang keluar mengikuti darah haid. Jadi kalau di akhir haid dia akan keluar kosos atau air yang berwarna putih. Tapi setiap wanita ini berbeda-beda. Mungkin ada yang kekuning-kuningan warnanya. Kemudian berhenti haid. Berhenti haid jadi darah haid sudah tidak keluar lagi. Masa haid terjadi setiap bulan sekali. Akan tetapi tidak semua perempuan mengalami siklus yang sama. Apalagi anak-anakku yang baru-baru haid itu tidak rutin setiap bulan akan keluar darah haid. Kemudian batas tercepat waktu haid bagi sebagian ulama adalah 1 hari 1 malam. Sedangkan batas terlama adalah 15 hari 15 malam. Jadi jika anak-anakku sudah haid kemudian sampai 15 hari 15 malam dan pada keesokan harinya, hari ke-16 atau ke-17 itu masih keluar darah haid, maka itu bisa dibilang dengan istihadah atau darah penyakit, bukan darah haid. Dalam hal ini, anak-anakku boleh atau Bu Guru sarankan untuk memeriksakannya ke dokter kandungan. Jadi ditakutkan ada terjadi masalah. Oke, baiklah. Mungkin sampai sini penjelasan dari Bu Guru. Kalau misalnya ada yang kurang paham, anak-anakku bisa
langsung tanyakan ke guru langsung. Tugasnya adalah mengerjakan halaman 27 nomor 1 sampai nomor 5. Tidak perlu difoto dan nanti akan ada pengumpulan tugas yang terjadwal. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.